Dari mana antum? Kita habis jalan-jalan Ustaz. Oh, insyaallah. ازرع جمالا أعطاره وابذل عطاء للورى ترى الحياة حلوة إذا الحياة تشترى. Hari ini kita mau kajian di mana Ustaz? Kita hari ini kajian ada beberapa tempat. Yang pertama di Kemang, kemudian Inta, kajian nanti di Mampang, kemudian kajian kita berikutnya di Menteng, dan terakhir nanti di sekitar Blok S. Semoga Allah terima ya apa yang kita dakwahkan hari ini. Tuh ngapain? Ini akhi. Mau nanya masalah apa? Apa yang antum pengen tanyakan? Tentang ini anak muda? Tentang perjombloan? Tentang perjombloan ya. Oke, tentang perjombloan. Apa yang antum Biasanya risaukan? Ustaz, ada teman-teman kita yang mereka beralasan bahwa mereka bisa mendakwahi perorangan, padahal sebenarnya yang didakwahi itu seseorang yang dia sukai. Jadi dia itu menyukai seseorang, kemudian dia mendekatinya dengan alasan dakwah fardiyah, katanya perorangan gitu. Itu menurut Ustaz gimana? Itulah yang disebut dengan virus-virus jingga. Merah-merah abu-abu. Jangan pernah mendekati sesuatu yang sifatnya nanti akan menjadi titik lemahnya kita, akhi. Titik lemahnya laki-laki itu adalah wanita, dan titik lemahnya wanita ketika jatuh cinta adalah rayuan laki-laki. Ketika Allah memberikan kepada kita masing-masing titik lemahnya kita, maka titik lemah itu bukan untuk kita menantangnya, tapi justru titik lemah itulah kita menjaga diri dengan membangun benteng. Sesuatu yang kita harus pahami adalah banyak ikhwan itu dan banyak akhwat mengerti titik lemahnya di mana. Titik lemahnya laki-laki pada perempuan, titik lemahnya perempuan pada rayuan laki-laki ketika sudah terpana dengan pesona seorang laki-laki. Itu titik lemah. Itulah fungsinya syariat itu, bagaimana mengerem kita dari titik lemah kita supaya kita tidak sampai keterusan dan terperosok kepada kerusakan. Jadi disinilah kita harus paham, atas nama kebaikan tidak perlu kita mengorbankan kebaikan itu sendiri. Biarkan kalau memang dia menjadi jodohnya antum, biar dia akan menjadi baik oleh orang lain. Kalau memang dia layak dan sepadan dengan kita, pasti Allah akan mempertemukan kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Tapi sesungguhnya Allah yang mengaturnya, bukan kita yang mengaturnya. Karena kalau kita mengatur pada titik lemah, maka kecenderungan bukan kita yang mengaturnya, tetapi setan yang berperan di dalam apa yang kita tetapkan. Paham untuk? Masya Allah. Masalah tentang laki-laki dan perempuan yang belum menikah itu memang banyak hal. Salah satunya adalah ketidakberanian dia untuk memikul komitmen. Padahal salah satu hal yang kita harus pahami, dan ini belajar dari kisah kehidupan anak sendiri, justru kita itu belajar komitmen dan bertanggung jawab itu dengan kita menikah. Bagaimana antum akan belajar tanggung jawab kalau antum belum menikah? Karena sesungguhnya dengan kita menikah, disitulah proses belajar itu akan dimulai. Ketika kita sudah mendapatkan orang yang harus kita bawa menuju kepada surganya Allah. Kalau kita selalu berkata saya belum bisa bertanggung jawab, sebenarnya bukan kita yang bicara itu, tapi yang bicara itu adalah setan. Supaya kita menikmati kesendirian kita ketika tidak mampu menjaga dari kemaksiatan. Kecuali kita setingkat para ulama, kayak Imam Nawawi, kita setingkat Imam Ibnu Taimiyah, yang mereka memang sengaja membujang dan melajang tidak menikah sampai mereka meninggal, karena mereka telah menikah dulu dengan ilmu dan dakwah yang mereka geluti. Tapi kan kita tidak sekelas mereka, dan zaman kita berbeda dengan zaman mereka. Kita hidup di zaman ketika begitu banyak tarikan syahwat yang tidak pernah jeda di mata kita setiap waktunya. Hati kita berdesir setiap fitnah itu menimpa kepada kita. Semua perkara bisa menjadi fitnah dalam kehidupan. Dan fitnah syahwat itu tidak ada obatnya kecuali menikah. Makanya sampai para ulama mengatakan jatuh cinta itu penyakit, obatnya satu, menikahi orang yang menjadikan kita jatuh cinta. Jadi menikah itu sebagai obat ya Ustaz? Iya, obat dari syahwat. Karena jatuh cinta itu merana, akhi.
seluruh pikiran antum akan tertuju kepada siapa yang antum sedang cintai. Dan tidak ada obatnya meredam semua pikiran kita dan angan-angan kita tentang dia kecuali satu, menikahinya dengan cara yang dihalalkan oleh Allah. Tidak ada yang mengenakkan dari rasa jatuh cinta itu. Para ulama mengatakan jatuh cinta itu kalau belum halal sakit rasanya. Setiap hari kita akan tersiksa dengan perasaan itu. Makanya Allah mudahkan pernikahan karena hakikatnya dia adalah jati, dia adalah obat dari kesendirian. Obat dari kefakiran itu juga menikah. Makanya ada satu sahabat itu cerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya miskin." Nabi menjawab, "Nikah." Ternyata nikah masih miskin. "Ya Rasulullah, saya masih miskin." Nikah lagi. Ternyata nikahnya kedua masih miskin. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Nikah." "Ya Rasulullah, sudah 3 kali aku menikah belum kecukupan." Nikah yang keempat. Baru yang keempat diberikan kecukupan oleh Allah. Obat dari kecukupan itu menikah. Karena antum akan mendapati partner yang akan mengatur hidup antum dan menjadikan kehidupan antum berkah. Yang dulunya tidak pernah tertarik beli sapu, beli sapu. Yang dulunya tidak pernah tertarik untuk membeli sabun cuci piring, beli sabun cuci piring. Yang dulunya antum tidak pernah tertarik beli setrikaan, antum akan beli setrika. Itulah kecukupan. Dulunya habis, tapi akhirnya ketika antum menikah, antum punya setrika, antum punya gantungan baju, dan itu adalah obat dari kefakiran kita. Jadi kalau ada pemuda ngatain kok kurang aja ya dapat berapapun, satu, mungkin antum harus halalkan seorang wanita supaya antum mendapatkan kecukupan dari dirinya ketika dititipkan Allah kepada pundaknya antum. Kemudian Ustaz, Iya. misalnya saya menyukai seorang wanita yang belum berhijab. Curhat ya? Masih pakai rok mini, terus belum berhijab, masih membuka auratnya. Saya menyukainya, kemudian saya berniat untuk mendakwahinya. Bagaimana hukumnya? Kalau antum niatkan dakwah, monggo aja. Mau seorang niatnya dakwah disalahkan. Cuma kita harus ngerti posisi kita, akhi. Kalau nanti antum menikah, kesibukan antum bukan sama istri, kesibukan antum banyak. Antum akan mencari penghidupan, antum menghidupi keluarga, antum akan bersama dengan keluarga antum. Punya waktu tidak untuk mendakwahi istri kita? Banyak laki-laki hari ini tuh terlalu pede bahwa saya nanti kalau sudah menikah saya akan mendakwahi. Ternyata dalam perjalanan dia tidak kuat untuk mendakwahi istrinya. Yang dia tahu sejak pertama kali ada banyak kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh wanita itu. Tapi kalau antum merasa pede, ya silahkan. Tapi kalau antum terlalu pede, itu jangan. Makanya anak tidak bisa. Batasan antara pede dan terlalu pede itu kadang-kadang tipis. Makanya istikharah sama Allah. Jangan sampai kita terlalu kepedean untuk mengukur sesuatu yang sifatnya kita sebenarnya tidak mampu, tapi kita paksakan. Sesuatu yang dipaksakan tidak pernah baik. Skrup itu kalau dipaksakan, akhirnya bukan baik, tapi akhirnya jebol apa yang sedang kita buat ketika skrupnya kita paksakan. Sama, semacam itu pula ketika kita memaksakan sesuatu sebenarnya ketika kita tidak mampu. Jangan terlalu pede sama diri kita, karena diri kita penuh dengan kekurangan dalam masalah-masalah yang tidak kita kuasai. Gitu. Paham? Kemudian pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Terakhir. Apa? Bagaimana tips-tipsnya kita untuk mencari calon pasangan yang sesuai kriteria yang diajarkan oleh syariat Islam? Satu, cari di tempat yang baik. Antum kalau di selokan nemunya apa? Nemunya cacing sama uget-uget. Uget-uget nggak kayak cacing dia. Karena di selokan antum tidak akan pernah temukan bunga mawar di selokan, karena selokan bukan tempat bunga mawar. Sama pula itu filosofinya. Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, berarti di tempat yang baik, di masjid, di tempat orang ketika kita punya kenalan orang solih, ketika kita punya tempat taklim, itulah tempat yang terbaik untuk mendapatkan jodoh yang terbaik untuk akhirat kita. Jangan pernah mencari jodoh di pinggir jalan. Jangan pernah mencari jodoh di terminal dan stasiun bus, karena yang kita dapatkan mungkin tidak sepadan dengan apa yang kita harapkan. Carilah di tempat yang terbaik. Banyak kenalan sama orang solih, banyak kenalan dengan saudara-saudara beriman. Disitulah Allah akan menyelipkan jodoh kalau memang Allah takdirkan. Yang kedua, carilah yang paling baik sama ibunya,
Karena orang yang paling baik sama ibunya dijadikan dan dijamin oleh Allah. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Karena aku baik kepada ibuku, maka ibuku tidak menjadikan aku jabbar. Jabbar itu kasar, syaqiyya itu celaka. Cari orang yang paling baik sama ibunya. Antum melihat ada akhwat 1, 2, 3. Yang paling baik sama ibunya yang mana? Yang pertama, antum nikahi. Karena orang yang paling baik sama ibunya tidak akan dijadikan oleh Allah jabbar. Dia itu sombong, kasar, syaqiyya dan celaka. Carilah orang yang paling sama istrinya. Yang paling baik sama ibunya. Ya. Jangan kaleng-kaleng. Jangan kaleng-kaleng. Yang bukan kaleng-kaleng. Allah alam bisawab. Kita kelihatannya udah mau deket, akhi. Kita anu dulu ya. Kita istirahat dulu. Kita mau kajian. Mungkin itu yang kita sampaikan. Semoga Allah memberkati. ازرع جمالا أعطارا وابذل عطاء للورى ترى الحياة حلوة إذا الحياة تشترى هذه هي الحياة لا نشقى بهذه الحياة